Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur, dan seperti biasa kita akan membahas saham ya yang berdasarkan request teman-teman yang ada di grup Telegram, dan ini merupakan video kedua yang mana ini pertama kali ya. Ini di video saham ya, ISG Raja Cepin MTKA Adrodo tadi. Itu suara saya seperti alien ya. Memang karena ini OBS-nya lagi error nih tadi. Udah saya kontrol, kira ini udah mulai kembali normal. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman yang udah menonton video yang pertama tadi. Oke. Oke, langsung saja kita ke saham yang ini udah di request teman-teman yang keenam, yaitu ada saham Data, BBRI, Antam, BMRI, dan juga ada Pani ya. Yang mana Pani ini udah lagi terbang ya. Kemarin udah saya bilang juga. Sampai itu ramai trade-nya ya. Tentang saham Pani tersebut. Dan ya ada yang request lagi. Oke, kita gas ya. Oke, kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham Data. Tapi sebelum itu ya, ini kita lihat lagi ya. Ini saham Data. Ini karena data ini bahasa Inggris, banyak di saham-saham luar. Oke, saham Data hari ini mengalami kenaikan ya, arah 24% ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi 2 hari ini sampai 6.300.000. Ini oke nih datanya. Untuk saham Data ini udah pernah kita bikin kemarin ya saham Data. Ini lupa nih saya video yang mana ini Data ya. Data. Kemarin pokoknya ini ada yang request lah di saham Data ini. Ini di saham Data ini. Ya, yang mana waktu itu saya bilang selagi dia bisa bertahan ya di harga yang sekarang, ini bisa bakalan ngebreak ya. Harganya itu tembus ke atas karena ini merupakan area resistennya dan ini merupakan area supportnya. Nah, di sini juga menjadi area support strong yang very strong. And then today ya, ini saham Antam making gap up ya. Ini sampai berapa gap up ya, ini ke 1% ya. So kalau kayak gini menurut saya ya, Data yang lagi arah ini pasti teman-teman pada lagi heboh nih kan, Bang ini sama Data nih kayak mana nih. Kalau saya ya kayak gini, kalau memang masih trust ya dengan adanya akumulasi asing yang hari ini masih ngikut, dan juga ya ini masih ada euphoria gap yang masih bisa kita ikutin kembali nih. Kalau memang pengen ya masih ngikut di harga sekarang, walaupun sebenarnya ini udah ketinggian bagi saya. Nah, oke. Terus untuk bagian entry-nya, kalau memang ini beneran bisa kembali kejemput, itu bisa di harga nih 1.200. Kalau beneran kejemput ini bisa kita profit sekitar kembali 22% dan harus terkoreksi sekitar 8% dulu. Tapi apakah ini bisa kembali naik di besok hari? Kemungkinan saya rasa ini beneran iya masih bisa kembali naik untuk di saham Data ya. Kalau kita tarik garis Fibo-nya ini juga, nah ini beneran udah menarik nih sebenarnya. Cuman walaupun ini sebenarnya masih ya rada-rada telat ya teman-teman ya. Cuma nggak apa-apa lah. Nah ini ya sebenarnya yang harus perlu perlu teman-teman ketahui ya, kalau saham-saham yang seperti ini yang memang fase ya selalu downtrend terus kan dalam waktu yang panjang, one day ya saya bilang dari dulu, one day pasti nanti ada kembali kocok oleh asing ya. Ini kembali boom naik gitu, karena ini dulu nih versinya kan ini kocok akhirnya terbang ya kan, sampai ini beberapa kali nggak bentuk gap up. Nah kalau udah seperti ini menurut saya ya teman-teman ya, ini bisa jadi besok tidak kembali ke 1.200, tapi ini bisa kembali lanjut ke 1.380 hingga 1.550. Mengingat ya pola Data ini sepertinya ini dia ya sekalinya ngebreak, ini kan ngebreak nih tas naik ya kan, sedikit terkoreksi atau ngejemput areanya yang udah saya perkirakan, itu baru naik terus turun lagi ya, pas dia sideways ngebreak lagi atau dia baru turun lagi. Nah ini semoga aja polanya ini kembali sama ya, itu untuk di saham Data. Jadi ada dua kemungkinan nih, apakah ini kembali menjemput di 1.200 atau ini kembali naik ke 1.380 hingga ke 1.550. Seandainya ini masih naik ya, setidaknya minimal ini bisa naik sekitar
5 atau 6% dulu lah ya. Ini untuk di saham data hingga ada 18%. Nah, jadi ya kalau saya biar lebih aman lebih baik menunggu dulu lah di 1200. Tapi hati-hati dulu lah. Ini gap ini kemungkinan menurut saya nggak bakalan ketutup lah dalam waktu dekat ini ya. Ya untuk saham data sih ya main safe dulu lah ya. Main aman dulu. Itu tipikal saya tuh. Oke, kita ke saham yang kedua yaitu ada saham BBRI yang ini selalu di request oleh teman-teman kita. Yang hari ini naik ya 2,67% dan asing hari ini mendadak ngebeli sebesar 275 juta. Ada apa? Padahal eventnya kan sudah habis. Oh ya, untuk di data tadi kita lihat dulu ya apakah ada corp action seperti dividen 24 Januari ini ya. 24 Januari 2025. Jadi kapan nih pembagiannya nih? Apa hasilnya nih? Ini RUPS-nya ini kayaknya bukan RUPS dividen deh. Kayaknya hanya RUPS untuk sekedar mengevaluasi kinerja dan apa yang akan dilakukan perusahaan ke depannya. Karena RUPS itu kan banyak, ada RUPS, ada RSUPT, juga ada juga ini bidnya tebal ya. Yang artinya kalau ini 75.884 ya, ini data ya. Ini bisa jadi besok YP sama YP YF-nya itu tinggi dan ini bisa lanjut nih ke 1550. Ini kayaknya arah lagi nih besok nih. Wow, waduh. Kalau saya sih kalau beneran pengen ya ngikutin euforia bisa HK sih, hajar kanan sih kalau kayak gini ya. Tapi semoga aja beneran naik ya besok untuk di saham data. Tapi perlu hati-hati dulu ya. Ternyata bisa jadi dicabut ya. Cuman kalau ngelihat ini rame bidnya nih sampai 800 orang ya. Kemungkinan nih masih lanjut besok nih. Bom. Bakalan naik nih ke 1550 untuk di saham data. Oke, kita ke saham selanjutnya ini BBRI ya. Kita lihat BBRI. Mana nih? Ini dia. Untuk saham BBRI seperti yang udah kita bikin kemarin, kalau dia beneran masih nge-stay ya di harga 3.590 ya, nggak sampai tembus ke 3.420, dia akan kembali mengejar di harga 3.960 seperti yang udah saya bilang. Jadi teman-teman yang kemarin udah average di harga bawah ya seharusnya teman-teman udah bisa profit atau setidaknya mengurangi floating minusnya di saham BBRI. Ya untuk BBRI ini setidaknya dia harus bisa menembus 3.960 dulu lah. Karena ini udah gede loh akumulasinya. Udah 275 juta lembar. Seharusnya besok ini BBRI kembali naik. Karena kalau udah asing ini pada ngebeli gede, pasti mereka berharap untuk laporan keuangan pertama di saham BBRI ini akan bagus. Ya, berharapnya seperti itu ya. Jadi asing pengen ngentri dulu, nanti pas liris laporan keuangannya itu bisa lanjut naik beserta para pasukan retail atau para pasukan domestiknya. Nanti baru bisa ngebreak lagi ke 3.960 hingga ke harga 4.000-an. Semoga skemanya untuk di BBRI seperti itu. And then ya ini merupakan nafas segar bagi teman-teman yang masih merah di saham BBRI. Oke? Santai saja. Kita ke saham yang ketiga yaitu ada Antam yang hari ini terkoreksi sebesar 0,46%. Ya walaupun di sini masih ada akumulasi oleh asing ya. Ini Antam udah sering kita bahas ya untuk Antam. Untuk saham Antam ini udah hampir ya merupakan kena area TP kita di 2220. Dan ini juga udah pullback di area TP kita sebelumnya di 2060. So kalau kayak gini Antam polanya bagaimana Mas Iqbal ya? Kembali lagi ya teman-teman ya. Ini kan merupakan area sideways terbaru bagi Antam. Nah, mana nih? Nih merupakan area sideways terbaru bagi Antam kembali nih. Seandainya nanti ini bisa kembali ya bertahan ya. Harga Antam ini di sini nih. Kita bikin dulu lah area kotak merah biar lebih jelas. Nah, seandainya ini masih bisa bertahan ya ini kembali lagi bisa untuk taking profitnya di 2290. Yang penting yang dijaga itu untuk di Antam sekarang adalah dia ini flow-nya selalu diakumulasi lagi. Ya jadi teman-teman ya kalau memang udah telat ya bisa lah untuk ngikutin tipis-tipis lah gitu kan. Di harga sekarang misalnya ini TP sekitar 7% itu masih bisa lah ya. Itu untuk di Antam. Cuman
kembali lagi ini di harga-harga bawah ini pernah udah saya tandai ini bisa kembali jatuh seandainya ini asing ya tiba-tiba mulai ngejual dalam jumlah yang besar. Tapi kalau kita lihat ya ini akumulasinya asing itu masih gede, artinya kan seperti yang saya bilang ini gold kedepannya akan tetap optimis untuk kembali naik ya, itu untuk di saham Antam kembali karena ini atensi global. Besok tarif tuh udah habis ya, ini Antam masih bisa kembali naik. Ini apa nih saya tekan nih? Nah, ntar ya ini kembali lagi kita ke saham Antam. Oke, untuk Antam cantik ya. Cuman ini potentially dia ini ke depan ini bisa ke harga inilah. Ke 2350 kalau beneran ini memang beneran dia bisa ngebreak lah ya. Oke, itu untuk saham Antam ini masih diakumulasi terus. Nah, ke sini bisa nih guys. Ini ada gap kecil nih. Ya. Di Antam ini bisa ke 2740 kalau memang euforia itu masih tinggi ya. Artinya kalau di harga sekarang kalau memang kesentuh di situ ya, teman-teman beli sekarang nih. Itu bisa profit sekitar ini 29% lah. Tapi kalau seandainya kembali jatuh ke bawah ya, ke area yang udah kita bikin 14% hingga 20% ini 20% ini bisa. So ya ini merupakan keputusan investasi di tangan teman masing-masing sendiri ya. Cuman dari akumulasinya ini udah mulai cantik sih, oke lah ya. Kita ke saham yang selanjutnya yaitu yang saham keempat ada saham BMRI yang hari ini tipis kenaikannya 0,4% saja. Tapi ada distribusi besar nih selama 2 hari ini. Artinya ini BMRI saya rasa udah menutupin gapnya lah. Kita lihat di BMRI ya. Karena kemarin saya bilang ini bakalan naik dulu lah sampai dia menutupin kembali di gapnya. Akan benar kan? Pas udah ketutup gapnya seperti udah saya bilang kemarin, akhirnya saham BMRI udah mulai kembali terkoreksi ya. Kalau teman-teman kemarin ngikutin kata saya kemarin di sini ya itu bisa profit sekitar ya ini 8 atau 9% seharusnya di BMRI kan saya bilang kemarin BMRI oke tuh 9% tuh. Nah, oke. Kalau ada kayak gini polanya ya kembali lagi berhati-hati di sini ada sedikit gap kecil yang kemungkinan bisa saja ditutup. Jadi antusiasme para pelaku asing tadi itu banyaknya larinya ke BBRI karena ini BMRI udah taking profit. Jadi buat apa lagi ya? Kalau udah kayak gini ya ini bisa kembali ke 4.820 hingga 5.150. Kalau ke 5.150 seharusnya ini BMRI harus mengeluarkan laporan keuangan yang bagus di kuartal 1 tadi. Nah, palingan tapi dalam waktu dekat ini bisa kembali terkoreksi ke 4.820 untuk di BMRI mengingat ini ada distribusi besar selama 2 hari ini. Tadi akumulasi gedenya itu di tanggal 24 ya. Ini tanggal 24 nih kan pas area TP kan. Nah, gitu. Oke. Itu untuk di BMRI ya. Langsung saja kita ke saham yang terakhir yaitu ada saham PANI. Hari terkoreksi sebesar 0,21% dan 3 hari ini ada distribusi besar. Artinya ini udah merupakan sedikit area taking profitnya. Kalau kalian ngikutin PANI dari kemarin ya ini kalian udah profit nih sebenarnya. Udah gede nih profitnya nih. Dari kemarin saya bilang waktu itu PANI ya di harga yang ini ya ngebreak di harga 8.925 ya. Nah, ini seharusnya ngebreak di sini ya atau di sinilah ngikut gitu kan. Soalnya teman-teman udah bisa profit sekitar 23% hingga 32% ya. Seharusnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk di saham PANI. Kalau kayak gini ya jangan dulu lah masuk karena di sini ada gap ya. Ingat teman-teman di sini ada gap dan ini akan kembali turun ke 10.200 hingga 10.400 ya. Jadi antara 200 poin itu harus ditutup dulu untuk PANI dalam waktu dekat ini. Jadi belum bisa menyentuh untuk area taking profit kita di 13.275 hingga ke 15.000. Ya itu untuk PANI ya teman-teman semuanya. Jadi penunggu dulu lah. Ini bahaya nih. Asing distribusi ini juga ada gap. Oke ya. Kita tunggu dulu. Oke ya. Ini berarti ini udah sampai 5 nih untuk di video kedua kita ini. Oke ya. Ya, seperti biasa teman-teman yang telah menonton video saya ini, barangkali ada yang baru nonton, bisa langsung subscribe video saya ini, like ya, dan juga share. Dan paling terpenting itu aktifkan notifikasi bell lonceng sehingga teman-teman itu bisa langsung menonton video saya di saat saya upload video YouTube ini. Jadi
Misalnya saya upload pagi, siang, sore, malam, jadi teman-teman itu bisa langsung menonton video saya ini. Apabila teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya ya, ini bisa langsung gabung ya. Ini teman-teman kita juga udah mulai rame ya, saling diskusi, dan juga ini langsung bisa gabungnya itu di bio Instagram saya, di bio YouTube saya ini, maupun di bawah deskripsi link video YouTube saya ini. Oke ya, itu untuk bagi teman yang belum join. Oke, seperti biasa ya, terima kasih dan salam gacor.